Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi di channel Jurus Digital. Kali ini kita kedatangan tamu seorang desainer. Desainer kondang bukan ya? Desainer abal-abal. Ayah abal-abal lah, tidak terkenal. Desainer ya gini-gini juga nih teman. Desainer recehan. Recehan ya. Ya, Gini-gini yang penting juga mah, sarjana desain, jangan salah. yang penting Oh. makan. Dan tidak lupa ini masih single ya, masih bisa available. Promosi. Nggak sekolot gitu. Aduh, nggak apa-apa, yang penting masih kuat mah. Ya, Obat kuat. aduh, betul buka-buka. Oh, Nah, sekarang kita bakalan ngebahas nih mengenai layout dari Instagram buat optimasi Instagramnya nih, buat yang pada jualan maupun apa namanya eh, bikin branding diri lah untuk jasa apa ya, produk dan jasa bisa lah. Kira-kira gimana sok? Mang Ded, ya, dipersilahkan mau bahas apa nih? Oke. Halo, Jurus Digital, teman-teman Jurus Digital. Siapapun yang melihat channel ini, kita akan membahas tentang desain layout di Instagram. Saya sekarang menggunakan di PC dan tidak menggunakan di HP supaya gampang untuk uploadnya. Ini kerjaan saya yang support konten baju olahraga Aisyah. Baju olahraga Aisyah, teman-teman bisa lihat di sini kan, bisa lihat di sini ada 67K pengikut, ada 804 kiriman dan 300 yang diikuti. Terus ada link. Nah, saya akan menjelaskan apabila Instagram bisnis atau Instagram pribadi untuk nge-branding produk, yaitu kita untuk mengupload supaya tertarik si yang baca, yang melihat atau yang follow, bagaimana kita menampilkan layout isi dari Instagram kita. Misalnya, jadi tidak melulu produk. Orang tuh bakal bosen, bakal ilfeel, Ya, jualan wae cenah itu naon cik Sunda mah. jualan wae, jual pusing lihatnya ya. Pusing. Nah, kita isi selang-seling dengan konten, misalnya contoh ini, konten tips misalnya. Kalau ini kan berhubungan dengan kesehatan karena pakai pakaian olahraga muslimah. Jadi minuman detox yang perut buncit kan biasanya kan ya, perut buncit itu jadi aib ya, tidak good Ya, look. ya kayak Kalau kita buncit aib ya. baiklah tanda-tanda ya tahu. Buat buat cewek kan pengen langsing, pengen terlihat menawan, cantik, nah kita ngasih. Uh, jadi uh, jadi lewatnya kita selang-seling, misalnya pengen produk baru, desain kayak ini di CorelDRAW, nih di CorelDRAW. Yang mana tuh? Itu udah pindah belum Belum. ke Belum. CorelDRAW? Nah, ini baru keluar draw. Belum. Delay. Oke, kayak ini kita ngambil kontennya itu, misalnya kita bisa mengambil di contoh kalau bulan Oktober kita ambil misalnya tanggal 10 hari kesehatan jiwa, kita bikin desain memenya kayak Jadi contoh harus dikonsep campaign mingguan atau bulanan ya untuk bisa optimasi ya. konsep misalnya ini contoh hari olahraga nasional. Jadi dalam 1 minggu atau 2 minggu kita siapin konten-kontennya hari apa, terus tips yang berhubungan dengan produk kita. Contoh misalnya ini nih, ini tips menjaga kesehatan MISPI, itu kan berhubungan dengan cewek. Kalau cowok beda lagi, gitu kan? Nih supaya IG kita bervariasi. Jadi Jadi enak ya, ternyata yang ngasih tips-tips tuh cowok ya, Mang ya. cowok. Tapi yang upload mah cewek. Oh, yang upload Saya cewek.
Halo Kalau cewek ya. kalau saya kan support support apa? Support desainnya aja gitu Oh kan. ya, dikirain Nah, yang uploadnya juga hmm, cowok gitu. hmm, hmm. Nah, contoh bagaimana cari kontennya? Cari konten kan agak pusing atau agak liar, kalau nggak nama. Jadi kita cari kontennya di mana? Nah, kita bisa lari ke ini contoh ke website Freevik. Nah, cari tapi yang gratisan. Yang gratisan baca dulu apa? Baca Main dulu. Wah, baca dulu apa? Boleh di gratis itu apa gitu. Misalnya kita tetap apa? me- memberi link kayak ini contoh ya. Linknya decide by Freevik misalnya. Terus ini hari tani hari hari tani tani kita Indonesia. kasih linknya sumbernya. Contoh Hari Perdamaian di sini di sini saya sudah disiapin gitu 1 bulan 2 bulan gitu. Kayak gini nih contoh contoh tidak saja produk tapi testimoni juga kita bikin. Nah, testimoni mereka sudah merasakan sekarang giliran Anda kan gitu. Nah, mereka sudah merasakan giliran. Jadi ada testimoni untuk menambah trust. Trust, jangan lupa hashtagnya. Hashtagnya Kepercayaan ya. kalau teman-teman punya dana budget iklan gitu. Iklan sesuai dengan target pasar dan apa-apa itu beda lagi materi topiknya. Ini kan membahas tentang layout. Nih. Nah, kalau hari-hari besar gitu berarti kan nggak setiap hari nih, Mang. Hmm, Nah, sedangkan logaritma Instagram sendiri kan harus posting setiap hari. hmm, Oke lah, kita sekarang posting yang momen-momen besar itu sebulan dapat itu berapa kira-kira tuh? Berapa ya, banyak tuh, Mang? Ada 7 lah ya, dapat lah 7 hari ya, besar ya nasional. itu tergantung Nah, si tanggalnya gitu. untuk Tanggalnya apa untuk ya? nanti posting hariannya biar minimal satu postingan lah satu hari gitu biar si Instagram yang ngangkat. Biasanya ide kontennya apa tuh selain hari besar gitu? Hmm, eh, Atau gini deh, berapa persen porsi yang hari besar dan sharing-sharing tips dengan jualannya sendiri deh dari 1 bulan kita perencanaan. eh tergantung si ownernya sih kalau konsep saya mah gini, jadi lebih baik share share apa share kayak tips, share yang dibutuhkan. Kalau bisa kalau produk mah ya bisa berapa 2 hari sekali misalnya 2 hari sekali. Kalau saya sih saranin bagus share apa share tips gitu, tips, terus trik atau tutorial atau apa. Kalau ini kalau mau sih kita bisa menggunakan ini apa namanya teh, apa sih Gus namanya teh Gus yang di update teh. Story, Kita headline eh, story. kayak kasus teman saya Mhm. mungkin dia orang selebgram gitu ya. Teman saya dia mengcoaching mengcoaching apa mengcoaching tapi lebih mengcoaching manajemennya. Tapi kalau waktu ngobrol dengan saya dia cuma mainkan history kalau ada produk baru gitu kan. Produk baru ini Nah, cuma produk baru tapi dia mainkan di sini misalnya new product misalnya oh, iya. new product produk anak misalnya testimoni. Jadi di sini dia Jadi mainkan history inti gitu. Hmm. postingan tuh untuk menarik follower lah ya istilahnya ya, Kayaknya kalau untuk postingan. kalau Nah, bahasa terus sekarang mah engagement lah gitu kan. engagement ya interaksi lah bahasa Interaksinya. Indonesianya Pak ya. Nah, Ah, kalau kalau sudah dapat interaksi tuh new produknya bolehlah tampil sekitar 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya di mm, Instagram Feeds tapi ya. Tapi tapi yang di lebih lebih tiap harinya tuh di story history Instagram. ah, Story history Instagram ah, jualan terus gitu, di update produk history. baru gitu ya. Kalau di story Instagram kan yang melihat produk kita tuh kelihatan berapa orang Nah, misalnya 100, 200, 300 ya kalau udah banyak si followernya. Itu terus harus itu si harus konsisten. story sendiri nantinya dibikin folder-folder di headline story kan ya. Ah, Jadi situ jadi headline orang story. itu
nggak akan harus nyari produk, kita scroll ke bawah terus scroll Enggak, jadi inspirasi enggak, jadi kita bikin ini kelompok-kelompok gitu ya. ini disiapkan apa aja menu story-nya, misalnya shipping, testimoni, harga misalnya, atau new product gitu kan. New produk anak kalau misalnya kita bermain di fashion gitu. Coba buka satu Mang, salah satu di Ciamis tuh ada yang namanya Rossi Store di Instagram. Rossi Store itu kayak gitu tuh tampilannya. Dia punya produk promonya yang lagi hits apa, story-nya tuh. Kalau Iya kan? ya Rossi Store. Rossi Resort Store. dua. Bener tuh. Oh, handap juga nama Rossi Store. Dekat tinggal ya. Nuluhur meureun. Hah? Nuluhur meureun. Store lain store. Lain Oh, si store. Rossi Store. Rossi Store. ROSS. Rossi. Itu Rossi Centa. ya Ah, itu benar. Nah, itu ini bagus nih. Dia per brand di story-nya tuh per brand. Vivo bisa diklik nggak sih kalau di desktop? bisa. Nah, Kayak ini itu contoh ya, dia story yang baru ya, yang merah ini. eh, Nah, tuh. Jadi nah teman-teman bisa mainkan gimmick. Nah, ini. ini Ini salah satu apa jualan yang paling laris lah di Ciamis. jadi ini wajib gitulah. Kalau story itu wajib tiap hari. Kan itu bisa ngeling-ngeling ke Facebook ya, ke fanpage, Kalau dan sudah fanpage. 10K ke atas, Mm, kalau mm, sudah mm. 10K ke atas, dengan syarat Enggak, 10K ke kalau 10 kayak ke atas bisa swipe ke atas Instagram, kan ke web. web. Kalau story bisa ke fanpage juga gitu. Belum coba sih. Fanpage. Kalau Nah, saya ini pernah kayak coba. ini kan ada brand terus dia ada di tengah-tengah price list tuh, Mang. Contoh price list yang tadi ceritanya Hmm, pakai price list. Jadi dia ada price listnya gitu. Di story price hmm. listnya ternyata tuh kayak gitu. Jadi Jadi unik gini, untuk price listnya. jadi kasarnya atau bahasa mudahnya itu jadi menu gitu, tombol menu. Nah, Jadi begitulah. pas Bahasa orang gampangnya ya, eh, bukan kasarnya. pas bahasa sederhananya pas kita klik butuh pivot tinggal klik kan. Ya, Nah, gitu. jadi shortcutnya untuk mempermudah si customer gitu. Lihat katalog produk ya, Ah, gitulah ya. ah. Jadi bisa jadi katalog nantinya. Jadi Hmm. katalog. Jadi kita bisa mainkan dengan video gitu, gitu. Ah, set. Hmm, Nah, nah, layout yang bagus sendiri gimana nih menurut Bang Den? Ada contoh nggak yang kira-kira buatan yang keren atau contoh yang baik? layout lah itu tergantung kesenangan sih. Tapi kalau saya lebih ke fungsinya ya, ke fungsi, ke fungsi message-nya. Kalau ini kerjaan saya saya lebih ke warna putih gitu kan. Jadi warna putih itu kalau kita ada berwarna kan lebih eye catching gitu kan, Hmm. lebih lebih fokus gitu kan. Karena latar putih terus ada tulisan gitu kan. Nah itu di sini desain kemasan, desain stiker, spanduk, banner dan kartu nama. Nah, kerjaan saya adalah eh, supporting yang ini. Nah ini udah tata letaknya. Yang apa nih si CS ya, bukan saya gitu kan. Jadi Nah, dia tapi yang itu punya pola ya, uh, sepertiga sebelah kanan, sepertiga kanan itu adalah informasi tips, sepertiga mm-mm. kiri, 2/3 kiri adalah produk semua ya. Kalau lihat Layoutnya dari kalau lihat divisi ya, kalau lihat hmm, divisi sama tapi aja sih. tapi ini kalau bisa misal sobat digital, itu digital apa sih? Jurus digital. Oh, deh orang jurus digital, Sobat teman-teman bisa digital boleh lah. Panggilannya kita jurus di bikin eh, sobat digital ya. jadi
kita bisa menggunakan video Ya. di sini, video di sini, video. Jadi kita bisa bikin dulu di TikTok misalnya. Di TikTok bisa langsung share ke feed Instagram. Jadi kita bikinnya nggak capek gitu. Kalau kita di TikTok ada yang baru, yang bagus, produk kita dibikinin, langsung share ke Instagram, ke feednya, bisa historinya. Video berarti kan? Kalau Jadi TikTok. video. Kalau saya kan bikin contohnya, ini pribadi saya. Oh, nggak ada ya. Ini nih contoh. Ini kopi HD. Ini mah lagi menunggu hujan. Ini dari bentar ya. Ini bukan dari TikTok ini. Bentar, yang dari TikTok mana? Ini masa bentar. Bentar. Jadi pokoknya wajib lah intinya punya TikTok, Instagram, fanpage, YouTube sekarang itu Sekarang itu kalau kita berbisnis di online, sosial media itu wajib. TikTok wajib banget, YouTube wajib banget, sekarang wajib banget. Oh, misalnya, Kang, saya nggak bisa desain. Nah, itu bisa kita menggunakan Canva, gitu. Canva, nanti kita materinya beda lagi ya. Setelah ini ada materi lagi namanya Canva. Nanti jadi kita bikin materi Canva ya. Canva. Kalau misalnya like-nya sampai 1000 ini kita bikin materi Canva gitu ya. Kalau yang nontonnya gaib gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita mah share aja. Nah, ini Canva ya, Canva. Jadi teman-teman bisa bikin buat Instagram. Ini juga bisa di Android, tapi saya lebih enak di PC gitu. Ini Instagram, ada Trello, macam-macam. Kalau bikin gini ya tipsnya, kalau misalnya sudah berkemampuan punya PC, sekentang apapun, gunakanlah PC untuk mengedit lebih mudah dan lebih cepat ya bahasanya mau gitu ya. Ya, kalau itu kita kalau misalnya keterbatasan nih, cuman punyanya handphone buat jualan online, gunakan saja yang ada, yaitu Canva pun bisa diakses di handphone kan gitu ya. Kalau handphonenya gitu bagus. Enggak, handphone kentang yang Android 5 cukup lah. Minimal Android 5 lah. Nanti misalnya nanti ada materi misalnya Canva, terus bikin bumper yang gratis, terus bikin animasi yang gratis, bikin slide-nya gratis. Nanti ada materi bersama di Jurus Digital. Mungkin sekarang untuk untuk perkenalan kita membahas tentang Instagram ya layoutnya gitu. Nanti materi. Pokoknya kalau ada materi-materi yang pengen didengarkan bisa komen di kolom komentar mungkin ya. Jadi kita tahu apa nih yang dibutuhkan. Kita akan buat sesuatu yang dibutuhkan ya para penonton saja gitu. Kalau tidak dibutuhkan ya kita tetap sharing sih. Contoh kayak ini. Ini contoh menggunakan di online ini gratis nih. Oh iya. Jadi ini tapi gratis. Ada ininya ya, ada watermark ya. Nggak apa-apa juga gratisan ya, kita men-share dia juga gitu. Iya, harus ya berbagi ya. Nanti misalnya produknya pengen gerak atau apa, nanti kita nggak bahas di sekarang tuh ada Canva yang bisa slide, yang bisa animasi gitu. Nanti di pembahasannya beda lagi. Itu memakai tool yang gratis gitu. Ada yang berbayar, tapi ada yang gratis juga gitu. Dan perlu diingat bukan sesuatu yang memalukan, sesuatu yang ada watermarknya ya. Zaman kita menghargai pembuat softwarenya. Kita menghargainya. Walau itu kan tool, tapi tetap skill mah di kita gitu. Nah, itu dia betul. Jadi sebagus apapun, kalau watermark tetap saja diakui bahwa dia bisa melakukan itu.
Toh kalau sudah punya dana tinggal beli yang premiumnya ya, hilang watermarknya, selesai ya. Tapi Ya, kalau dananya terbatas kayak kita lah ya, gimana ya, orang yang masih membutuhkan dana dari sana dan sini gitu ya. ya setidaknya kita kan Menggunakan produk original. Gunakanlah ya, produk original. ya namun aya duitna gitu. Jadi gini, kan di masa COVID ini kita mencoba bertahan hidup dengan segala cara usaha ya. Ini adalah ikhtiar bagaimana kita menyajikan suatu konten yang bagus untuk menjual gitu. Betul. Sekarang tidak bisa hard sell ya, cuma jualan Indomie harga sekian gitu. Enggak, jadi harus soft Ya, sell. boleh harus soft Kasih selling. kasih tips dulu atau apa dulu. Oke. Ya gitulah. Nanti kita nggak bahas materi-materi berikutnya yang mendukung jualan online untuk grafis. Banyak sih sebenarnya untuk di-share. Satu tambahan dong, Nen. Bisa juga quote-quote tapi ditambahi gambar produk sebagai background ya. Quote tapi background belakangnya produk kita. Contoh ada temen yang sharing dengan saya, dia pengen jualan kopi, tapi dia nggak punya toko produk kopi gitu. Nah, saya suruh ke website yang free, yang gratis, namanya Unflash. Nanti kita bahas lah ya. Ya, nantilah. Tuh, tutup dulu. Sampai di sini dulu saja. Materi banyak banget. Tetap aja Tinggal ikuti channel kita ini. ikuti channel. Klik saja di subscribe Jurus Digitalnya. Jangan lupa dibunyikan loncengnya, jadi dapat notifikasi gitu. Nanti ada tips-tips dari saya sama dan Bagus gitu ya. Masalah-masalah tips-tipsnya. Jangan, tapi lihat tuh bukan sayanya gitu. Lihat tuh bukan saya, muka-muka saya. Materi kita. Saya backgroundnya pedagang dulunya, masih dagang, cuman ya biasalah COVID ya, mundur gitu. Kayak kalau desainnya gitu, jasa desain. Jadi kita punya kolaborasi antara digital marketing dengan digital imaging ya, begitu ya, gitu. Karena saling berhubungan. Ada perkataan sahabat Ali kalau nggak salah, jangan lihat jangan lihat mukanya atau lihat orangnya tapi lihatlah perkataannya. Kalau itu perkataan yang baik, ambillah. Begitu. Itu. Jangan lihat diri saya. Jangan lihat diri saya, usahanya masih kecil, tapi saja akan menuju yang besar. Tapi lihat tipsnya baik atau enggak, gitu. Berguna atau enggak, gitu. Ya sudah, sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya ya, buat Sobat Digital, kita panggil aja ya, sekarang namanya Sobat Digital. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah, yuk.